Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimai Seikatsu episode pertama. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya siswa kelas 2 SMA bernama Yuta yang kini baru saja pulang dari tempat kerja sambilannya, yang mana karena Yuta memiliki hobi membaca sehingga ia memilih bekerja sambilan di sebuah toko buku. Yuta sendiri kini tinggal berdua bersama ayahnya setelah ayah dan ibunya memilih untuk saling bercerai. Hingga suatu ketika saat pagi harinya, di sini ayah Yuta mengatakan kepada Yuta bahwa dirinya akan menikah lagi dengan wanita yang bekerja di tempat kerjanya. Dan di sini awalnya Yuta merasa agak ragu karena trauma yang terjadi pada masa lalu. Namun di sini ayah Yuta sudah merasa yakin bahwa calonnya nanti adalah wanita yang baik. Selain itu, yang cukup mengejutkannya lagi, rupanya ayah Yuta sudah mengatur jadwal ketemuan malam nanti dan Yuta harus ikut ketika bertemu dengan calon ibu tirinya. Dan di sini ayah Yuta pun mengatakan bahwa nantinya Yuta akan memiliki adik perempuan yang tentunya merupakan anak kandung dari ibu tirinya. Malam pun tiba. Setibanya Yuta di tempat pertemuan, di sini Yuta akhirnya bertemu dengan calon istri ayahnya yang juga merupakan calon ibu baru dari Yuta. Namun yang membuat Yuta merasa cukup terkejut karena rupanya anak perempuan dari ibu tirinya masih seumuran dengan dirinya. Gadis tersebut bernama Saki, yang mana tadinya Yuta sempat mengira bahwa Saki masih duduk di bangku SD karena ayah Yuta mengirim foto dari Saki ketika masih SD. Dan ternyata hal ini dikarenakan sebenarnya Saki memang jarang berfoto ketika ia sudah menginjak usia remaja. Lalu di saat Yuta dan juga Saki sedang mengambil minum, di sini Saki mengatakan kepada Yuta bahwa ia merasa lega Yuta lah yang menjadi saudara tirinya. Yang mana sebelumnya dirinya sempat merasa khawatir jika saudara laki-lakinya memiliki tampang yang menyeramkan. Selain itu, yang membuat Saki merasa kagum terhadap Yuta karena Yuta merupakan siswa yang pintar di sekolah dan bahkan Yuta juga bisa mencari uang sendiri demi biaya kuliahnya di masa depan. Lalu ketika mereka berdua keluar terlebih dulu dari kafe, di sini Saki ingin berbincang hal penting dengan Yuta yang tentunya Saki tak ingin diketahui oleh kedua orang tua mereka. Dan di sini awalnya Yuta merasa agak terkejut karena Saki mau berbincang hal penting dengan orang yang baru ia kenal. Dan ternyata alasan Saki bisa menaruh kepercayaan kepada Yuta karena Yuta memiliki kepribadian pendiam dan juga tenang, sehingga ia merasa yakin Yuta bisa mengerti tentang apa yang ia bicarakan. Yang mana di sini Saki ingin agar Yuta tidak terlalu berharap kepada dirinya. Begitu juga dengan dirinya yang tidak akan menaruh harapan apapun kepada Yuta. Yang mana biasanya sebagai seorang saudara pastinya memiliki ekspektasi tertentu kepada saudaranya seperti dalam hal akademik maupun pekerjaan. Dan tak disangka meski bisa dibilang Yuta memiliki kepribadian yang cukup sempurna sebagai seorang MC, rupanya di sini Yuta bisa setuju dengan permintaan dari Saki. Yang mana karena ia juga tidak ingin Saki memiliki harapan lebih kepada dirinya, sehingga kini mereka pun sepakat untuk menjalankan hubungan saudara ini seperti biasa saja. Beberapa hari pun berlalu. Hari ini merupakan awal mula Yuta dan ayahnya menjalani hari baru karena hari ini Saki dan ibunya telah resmi pindah ke apartemen mereka. Dan karena ayah Yuta cinta dengan hal kebersihan, sehingga di sini ia terlihat sibuk dalam membersihkan apartemennya. Lalu setibanya Saki dan ibunya di sana, di sini Yuta pun sempat merasa agak terkejut dengan banyaknya barang bawaan dari ibunya Saki. Yang mana menurut dari perkataan Saki, ibunya memang orang yang tak akan tahan jika melihat ada barang-barang bagus yang ditawarkan di pinggir jalan. Lalu ketika Yuta mengajak masuk Saki dan juga ibunya, di sini mereka pun merasa sangat terkejut dengan tingkat kebersihan rumah dari Yuta dan juga ayahnya. Apalagi saat ayah Yuta datang menemui mereka semua, seketika itu mereka pun terlihat tertawa lepas melihat pakaian ayah Yuta yang saat ini sengaja masih mengenakan pakaian bersih-bersihnya. Yang mana seperti moto dari keluarganya yang akan selalu menjaga kebersihan dari apartemen mereka.
Lalu ketika Yuta menunjukkan kamar yang akan digunakan Saki, di sini Saki terlihat cukup terkejut karena kamar yang akan ia gunakan terlihat sangat luas daripada kamarnya yang sebelumnya. Yang mana karena apartemennya hanya ada satu kamar, sehingga ia harus tidur di kamar yang sama dengan ibunya. Namun karena jam kerja ibunya bertolak belakang dengan kegiatan dari Saki, sehingga membuat Saki tidak pernah tidur bersama ibunya. Lantas karena merasa Yuta sedari tadi selalu berbicara formal kepada dirinya, di sini Saki pun meminta Yuta untuk berbicara biasa saja dengan dirinya, sebab usia mereka saat ini jugalah sepantaran. Dan ternyata alasan Yuta berbicara formal kepada Saki karena ia dan Saki saat ini masihlah baru kenal satu sama lain. Namun karena Saki ingin Yuta berbicara dengan bahasa yang biasa saja, sehingga di sini Yuta pun langsung merubah cara bicaranya layaknya berbincang dengan teman-teman akrabnya. Lantas kini Yuta pun mencoba membantu Saki untuk menata barang-barang milik Saki di kamar Saki. Dan di saat Yuta tengah dimintai tolong untuk mengambil sesuatu, di sini Yuta tak sengaja terjatuh karena banyaknya barang yang dimiliki Saki. Dan ketika Yuta bangkit, ia tak sengaja memegang daleman atas milik Saki, sehingga membuatnya pun merasa malu di hadapan Saki dan juga kedua orang tuanya. Hari pun semakin sore. Di saat Saki yang sedang menata bajunya, di sini Yuta pun merasa agak terkejut karena ternyata Saki bersekolah di sekolah yang sama dengan dirinya. Yang mana meskipun mereka berdua sama-sama satu angkatan di sana, namun baik Yuta maupun Saki sama-sama tidak saling kenal satu sama lain. Lalu di sini Yuta meminta kepada Saki untuk bersikap biasa saja ketika berada di sekolah, seolah mereka berdua bukanlah saudara tiri. Saki yang mendengarnya pun awalnya tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena sebenarnya ia juga tak masalah jika ada yang tahu tentang hubungan mereka. Namun karena merasa tak enak dengan Yuta, sehingga Saki pun menerima permintaan dari Yuta tersebut. Lalu tak lama setelah itu, saat ini Yuta harus bergegas ke tempat kerjanya lebih awal karena sepertinya di sana sedang ada banyak pelanggan. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Yuta sedang bekerja, di sini ia digoda oleh seniornya yang bernama Shiori bahwa sepertinya saat ini Yuta sedang didekati oleh seorang gadis karena Shiori mencium parfum seorang gadis pada bajunya Yuta. Yang mana sebenarnya di sini Shiori juga sudah tahu bahwa Yuta saat ini baru saja memiliki saudara tiri perempuan yang seumuran, sehingga ia merasa iri dengan Yuta yang bisa selalu bermesraan dengan saudara tirinya. Namun di sini Yuta pun mencoba mengelaknya bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan hal yang aneh-aneh dengan saudara tirinya. Hari pun semakin larut. Setibanya Yuta di rumah, rupanya di sana ada Saki yang seorang diri karena kedua orang tua mereka yang kini tengah berada di tempat kerjanya. Dan seketika itu suasana pun terasa agak canggung karena jarang-jarang mereka bertemu dengan anggota keluarga mereka pada malam hari di rumah. Dan meski begitu, di sini sepertinya Saki terlihat cukup senang karena baru pertama kalinya ia bisa berbincang dengan seseorang di rumah pada malam hari. Lantas di sini Saki juga bercerita kepada Yuta bahwa hari ini juga pertama kalinya ia pergi jalan-jalan bersama ibunya setelah sekian lama. Yang mana tentunya di sini Saki pun merasa sangat senang karena ia bisa bersenda gurau lagi bersama ibunya. Lalu selang beberapa saat setelah Yuta selesai mandi, di sini Yuta masih merasa canggung terhadap Saki ketika ia ingin menawarkan Saki untuk bergantian menggunakan kamar mandi. Dan saat Saki hendak mandi, di sini ia merasa kagum dengan kebaikan dari Yuta yang telah menyiapkan air panas baru untuk digunakannya mandi. Yang mana karena di sekolah Saki jarang memiliki teman sebaik Yuta, sehingga ia selalu dibuat kagum dengan kebaikan Yuta kepada dirinya. Oke, untuk pembahasan anime Kimai Seikatsu episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.